Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Dan di kesempatan kali ini kita akan menampilkan seorang mualaf ya dari NTT ya. Ini sekaligus membuat ya Saifuddin Ibrahim makin menangis di Amerika tentunya ya, di mana di Amerika Saifuddin Ibrahim hanya bisa meratapi, ini kok makin banyak orang yang memutuskan menjadi mualaf. Artinya berkat keberadaan Saifuddin, ini membuat orang-orang pada memutuskan menjadi mualaf. Jadi kita harus berterima kasih kepada Saifuddin, berkat Mbah Udin makin banyak orang yang memutuskan menjadi seorang mualaf ya, memutuskan untuk mencari kebenaran Islam karena penasaran gitu kan. Ini kan Saifuddin suka fitnah-fitnah Islam, begitu Saifuddin fitnah-fitnah, orang pasti penasaran dan mempelajari, apa benar ini? Si Saifuddin ngomong-ngomong begini, 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 ya jadi mereka cek kebenarannya, rupanya bohong ya. Setelah mereka cek bohong, mereka jadi penasaran dan mereka memperdalam tentang Islam ya, mempelajari lebih dalam tentang Islam itu gimana. Ya, setelah mereka mempelajari, mereka mendapatkan ketenangan, mereka menemukan kebenaran, ya, mendapatkan tuntunan. Sehingga mereka pikir, inilah agama yang paling benar. Dan mereka putuskan, ya udah saya melangkah, saya putuskan untuk menjadi mualaf ya. Bagaimana kisah seorang wanita asal NTT ini bisa menjadi mualaf? Kita dengarkan dulu kisah dari Aziza ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelum memeluk agama Islam, Irenia Maskarenhas. Setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisah. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan saya sudah memeluk agama Islam selama 7 tahun. Awal mula saya memeluk agama Islam dari kakak saya yang pertama, yaitu Khairun Nisa. Dia sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu dari saya. Alhamdulillah, pada tahun 2015 dia balik ke Nusa Tenggara Timur untuk mengurus berkas-berkas yang kurang. Alhamdulillah, sampai sana banyak sekali perubahan yang kami lihat dalam dirinya, yaitu cara berpakainya dia, cara sopan santun dia berbicara kepada kami, terutama kepada kedua orang tua kami. Dahulunya saya dibilang mungkin masih dibilang berusia yang sangat dini, yaitu 12-11 lah itu. Keseharian saya ya mengikuti aktivitas-aktivitas yang dibilang kita normal gitu, bermain, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yaitu beribadah kepada Tuhan kami. Setelah kakak saya pulang, sangat banyak perubahan dalam dirinya. Itulah yang membuat saya kagum kepada dia. Setelah itu saya punya pemikiran, saya juga mau sama kakak seperti kakak saya. Cuman belum ada tertarik masuk agama Islam, itu belum ada sama sekali yang terpikir dalam otak saya ini. Setelah itu bertanya kepada saya, adik mau masuk Islam enggak? Saya menjawab dengan keras, saya belum siap karena saya sedang mengikuti aktivitas gereja, yaitu sambut baru. Pada saat itu saya ingin sambut baru, cuman saya belum ada mau memeluk agama Islam. Pada saat itu saya ingin mengatakan kepada mama saya ingin memeluk agama Islam, cuman untuk ke situnya mama saya bilang jangan dulu karena kamu masih ikut aktivitas ini. Sebelum saya mulai ikut sahabat baru, alhamdulillah pas malamnya Allah memberikan saya hidayah. Padahal besoknya saya sudah ikut sahabat baru. Sudah sangat banyak perjuangan saya ke gereja. Jarak rumah kami sangatlah jauh. Cuman mau bagaimanapun saya harus ingin masuk agama Islam. Saya bicara kepada mama saya, Mas, saya ingin memeluk agama Islam. Saya ingin seperti kakak. Karena banyak sekali perubahan yang dulunya dia pakainya terbuka sama mama, terus sama orang lain. Setelah itu dia juga berbicaranya dulunya kurang ajar sama mama. Mama omong A, dia pasti udah ngomongnya sampai Z. Itulah yang membuat saya ingin memeluk agama Islam. Setelah itu kakak saya bilang,
mama saya berbicara kepada kakak saya bilang, ya udah bagus tuh, kamu kalau ingin masuk Islam nanti 2 minggu 3 minggu lagi kita berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah pas tahun 2017 bulan Agustus saya dibawa ke Jakarta. Pas tahun 2015 bulan Agustus dengan saya sampai di Jakarta, 2 hari sebelum itu saya sudah diketahui sama teman-teman saya. Saya yang bilang sama teman-teman kalau saya ingin ke kampung halaman saya itu Timor Leste, tiba-tibanya saya sudah sampai di Jakarta. Mereka sudah punya pemikiran kalau saya pasti sudah menganut agama Islam. Itu yang mereka tidak terima. Setelah 2 hari itu, pas hari hanya saya mau syahadat, ada kendala sedikit karena saya harus bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya harus belajar dulu. Dan saya juga kaget sekali karena saya melihat huruf hijaiyah itu seperti huruf huruf Al-Quran itu seperti mi. Itu yang membuat saya kaget. Sangat asing buat saya. Setelah itu saya belajar, tapi belajarnya tidak langsung baca, tapi dikasih Latin. Habis itu saya syahadat. Setelah saya syahadat, saya langsung belajar Al-Quran. Itu membuat saya sedikit nangis. Saya ingin pulang karena itu membuat saya sangat sulit. Apa-apa kalau kita belajar bahasa Arab pastinya kita harus bisa baca Al-Quran dulu. Kita harus mengenal huruf-huruf hijaiyah, itu sangat susah. Setelah itu kakak saya sudah menargetkan 7 hari saya sudah harus bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah pas 7 hari itu saya sudah bisa membaca Al-Quran. Perasaan saya ketika syahadat, ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadat sedikit bergetar, sedikit takut, sedikit terharu, sedikit senang. Karena membaca itu harus dengan fokus, harus dengan niat yang benar-benar dengan tulus. Jadi yang saya rasakan, saya sangat bahagia, tenang ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ketika saya belajar Al-Quran mulai dari Iqra, kakak saya sudah menargetkan 7 hari udah harus bisa. Dalam hati saya, oh gitu ya kalau kita belajar Al-Quran. Padahal itu menurut saya susah. Cuman kata-kata kakak saya, kalau kamu meniatkan atau kamu ikhlas karena lillahi ta'ala, insya Allah semoga semua pasti mudah. Di situ hari pertama saya dikasih tantangan yang begitu besar. Yang tadi pagi, yang sebelum saya Muslim, saya bangun mungkin jam 7. Setelah itu saya memeluk agama Islam, kok bangunnya jam 4. Sebelum jam 4 juga saya sudah bangun. Itu pun harus dipaksa karena belajar itu bukan cuma hanya asal-asalan, kita harus paksa biar kita bisa. Setelah itu saya yang dulu pemalas, gak mau ini, gak mau itu, harus saya yang atur sendiri. Sekarang banyak aturannya. Mulai dari ibadah, yang dulu saya bolong-bolong ibadahnya pas sebelum Islam, mau ke gereja gak ke gereja, bodo amat. Yang penting saya tahu kalau Tuhan itu selalu di hati saya. Setelah itu belajar lagi, habis subuh saya belajar lagi. Kata kakak saya kalau kita belajar jam 4 itu bisa mencerdaskan otak kita. Saya coba, alhamdulillah saya belajar 1 hari itu bisa 1 Iqra saya selesaikan. Itu pun bukan cuma hanya belajar Iqra, ada pelajaran tambahan seperti kita mengenal nama-nama nabi, kita harus mengenal nama-nama malaikat, itu yang pelajaran tambahannya. Saya juga dikasih pelajaran tambahan itu menghafal Al-Quran, padahal saya belum bisa membaca Al-Quran, tapi sudah dikasih dahulu untuk bisa menghafal surat-surat pendek. Alhamdulillah keluarga inti Nafisa sudah memeluk agama Islam semua. Awal mula cerita itu dari kakak kami yang pertama dulu. Habis kakak pertama kami yaitu Khairunisa dan kakak kami yang ketiga yaitu namanya Lukman. Mereka berdua dulu yang memeluk agama Islam. Setelah itu baru kakak saya yang bernama Kak Zainab. Habis itu Nafisa. Nah, di situ ceritanya unik. Bapak saya itu yang bilang dulu, ya kalau ngelihat kami biasa-biasa aja. Karena bapak saya itu jarang ke rumah, yang setiap hari dia lakukan kerja kebun, kerja sawah. Pulang ke rumah hanya mungkin dibilang
makan habis itu balik lagi, kayak gitu terus. Alhamdulillah setelah itu kami memeluk agama Islam banyak sekali. Setelah memeluk agama Islam banyak sekali prestasi yang kami lakukan, kami dapatkan. Mulai dari yang dulu Nafisa malu-malu, tidak bisa tampil di layar kamera, Nafisa tidak berani, atau tampil ke depan banyak orang, Nafisa belum berani. Habis itu Nafisa dapat prestasi juara 2 dalam tahfiz Quran juz amma itu. Habis itu Nafisa juga sudah bisa testimoni pelan-pelan. Itulah yang membuat ayah Nafisa tersentuh. Habis itu pas tahun 2017 kok makin banyak perubahan dalam diri anak-anak saya. Mulai dari udah banyak. Mulai dari mereka berbicara, habis itu cara berpakaian mereka, terus akhlak mereka sudah sangat banyak berubah. Aku sudah mulai cerdas begitu. Nah, itulah yang membuat ayah saya, sudahlah, anak-anak saya sudah memeluk agama Islam semua, jadi mending saya juga ikut. Karena bapak saya bilang, kalau kita dalam rumah ada yang belum non-Islam, berarti makan kita juga beda. Terus peralatan dapur kita juga pasti beda. Itulah yang membuat ayah saya bilang, mending saya juga ikut. Takutnya kalau saya nggak ikut, nanti semuanya ada perbedaan. Jadi bapak saya bilang masuk aja. Bapak saya juga pernah bilang, bapak itu sangat menyesal. Kenapa bapak nggak masuk agama Islam duluan daripada anak-anak? Itulah cerita dari Nafisa. Alhamdulillah keluarga Nafisa semua sudah memeluk agama Islam. Perasaan. Oke, teman-teman sudah saksikan ya, luar biasa sekali kisahnya. Jadi yang memutuskan mualaf itu bukan satu orang, tetapi semua anggota keluarganya ya. Ini Azizatun Nafizah nama sekarang setelah menjadi seorang mualaf ya, asal NTT, di mana yang pertama itu adalah kakaknya yang pertama, terus kakaknya yang ketiga, terus disusul lain-lain. Setelah anak-anaknya semua memutuskan mualaf, bapaknya juga jadi ikutan mualaf gitu ya, karena melihat ini perbuatan. Ya itulah saya bilang, kita ini kadang-kadang mensiarkan agama itu bukan harus jago ngomong, ya, jago bacot, keras-kerasan ngomong, pintar menghafal, pintar ini, pintar itu, harus ada gelar akademis, ya harus ada gelar ini itu, enggak. Ya, tunjukkan aja dalam bentuk perbuatan. Ya. Cara mensiarkan agama paling baik adalah dari perbuatan, karena agama itu dilihat dari perbuatan orangnya, dilihat dari buahnya. Ya, kita lihat aja dari buahnya gitu. Kalau udah kerjanya tukang nuduh, tukang bilang orang lain sesat gitu kan, setiap hari kerjanya nyesatin orang lain, kita pasti akan dinilai jelek oleh orang lain. Ya, kita selalu menghakimi orang lain, mengatakan kalau orang lain ini kepercayaannya sesat, ya, pemikirannya sesat gitu kan, nyembah kepada yang sesat gitu, nggak boleh gitu. Ya, hargailah gitu. Jadi iman mereka beda sama kita, ya mau gimana gitu. Ada orang tuh imannya itu karena dari kecil, dari dia lahir memang agamanya itu. Jadi dia tertanam di otaknya, ya agama itu yang benar. Gimana ceritanya kamu baru kenal dia, ya hitungan 1 hari, 2 bulan, 3 bulan, kamu mau pemahaman dia tuh hilang gitu. Nggak bisa coy. Dia dari kecil sudah tertanam seperti itu. Buktikan aja gitu, agama kita tuh jauh lebih baik dari perbuatan. Nanti lama-lama orang bingung gitu kan, ya kok kamu bisa santai, kok kamu bisa sabar, kok kamu bisa menghadapi segala cobaan tuh dengan luar biasa gitu. Oh, di ajaran agama Islam itu memang diharuskan. Ya. Di ajaran agama Islam tuh wajib gitu. Ya, kita tuh harus berserah. Itulah inti dari Islam. Islam itu adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tunjukkanlah gitu kalau kita tuh adalah pemeluk agama yang luar biasa. Tunjukkanlah bahwa kita ini Islam ini memang agama rahmatan lil alamin dari perbuatan. Ya, setelah orang lihat, wah ternyata Islam ini memang membawa kedamaian, orang-orangnya jauh lebih damai, maka yakinlah orang-orang akan berbondong-bondong untuk mempelajari agama ini. Ya, pertama mempelajari dulu, kan nggak mungkin dia ucuk-ucuk langsung pindah gitu kan, pasti dia akan penasaran gitu. Ya, buktinya dengan adanya Saifuddin, apakah Islam rugi? Tentu saja enggak. Dengan adanya Saifuddin, malah makin banyak orang berbondong-bondong belajar tentang Islam. Ya. Orang penasaran, ini yang dibilang Saifuddin benar nggak? Coba cek. Enggak kok, ajarannya bagus. Ya, begitu dia lihat orangnya ramah-ramah, orangnya baik. Nggak benar lah ini yang dibilang Mas Saifuddin. Inilah agama yang lebih benar gitu kan. Jadi, setiap masalah itu pasti ada sisi positifnya. Ya.
Allah itu bekerja itu bukan seperti yang kita inginkan. Ya, Allah itu punya rencana sendiri, punya caranya sendiri. Dan kita nggak perlu takut untuk hal itu, gitu. Ya, yakinlah bahwa nggak ada satupun yang di bawah kolong langit ini yang nggak tersentuh dengan Islam. Masalahnya orang itu mau nggak melangkah. Kita lihat di Amerika yang zaman dulu Islam nggak tersentuh, berkat kejadian 9/11, ya, kejadian WTC, banyak orang Amerika jadi penasaran, ya, pengen belajar tentang Islam, dan ya di sana jadi mulai orang-orang berbondong-bondong memutuskan menjadi mualaf. Jadi Islam itu harus dari perbuatan, tingkah laku, bukan dari teori. Ya, kalau teori semua orang jago lah, ya, jago bacot, jago ngomong gitu. Masalah perbuatannya mencerminkan nggak? Jadi agama seseorang itu dicerminkan dari perbuatannya. Ya. Agama kita tuh ya lihat dari perbuatan kita gitu. Kalau kamu kerjanya enggak, kerjanya maki-maki orang, kerjanya membidat-bidatkan orang, menyebut orang lain sesat, ya sebenarnya kamu inilah yang sesat gitu. Ya. Kamu inilah orang yang tersesat gitu. Karena orang tersesat lah yang suka menyatakan orang lain tersesat. Orang gila lah yang suka ngata-ngatain orang lain gila. Ya. Kalau orang normal ketemu sama orang normal tuh cabut. Ya. Orang waras, kalau ketemu orang waras itu yang akan menghindari orang gila gitu. Sama kayak teman-teman gitu. Kalau ketemu orang gila di jalan, apakah kalian akan adu argumen? Kalian akan lawan orang gila itu? Ya enggak gitu kan? Ya kita ngalah aja gitu. Ya, jadi orang yang suka menyatakan orang lain sesat, ya sebenarnya dialah yang tersesat itu. Ya, selalu menghakimi, merasa dirinya benar, merasa wah agama saya yang paling benar, agama orang lain yang salah. Ya, orang itulah yang sebenarnya nggak tahu gitu. Sebenarnya siapa yang dia sembah. Jadi belajarlah kita untuk memberikan contoh ya. Jadi Islam itu harus dari perbuatan, dari tingkah lakunya, ya. Orang nanti akan lihat sendiri gitu. Wah ini orang kok bisa ya sholat 5 waktu rajin gitu kan? Ya, kok bisa bangun pagi gitu? Kenapa bisa subuh-subuh dia udah bangun dan duluan sholat? Ya, saat ada hadapi masalah dia tenang, dibawanya dalam sholat juga gitu. Orang akan penasaran gitu. Jadi memang tunjukkan dalam bentuk perbuatan, dan saya rasa setelah perbuatan kita ini membuat orang tersentuh ya, itu orang akan berbondong-bondong untuk belajar Islam gitu. Jadi nyentuh orang itu bukan dari omongan. Ya, kita bisa menyentuh hati orang itu lewat perbuatan, bukan lewat omongan. Ya, jadi kita harus tunjukin dalam bentuk perbuatan sehingga orang ngelihat gitu. Wah luar biasa gitu kan. Ya sama kita kadang-kadang dimaki oleh orang lain gitu kan, dimaki, dihujat. Ya sabar aja gitu. Ngapain kita balas hujat? Ya. Apalagi dalam dunia debat ini banyak sekali hujatan-hujatan yang kita terima. Senyum saja gitu kan. Senyum-senyum saja, ya kita terima saja hinaan itu, ya kita tunjukkan dalam bentuk kasih. Ya. Kita balas dengan kebaikan sehingga orang itu sadar. Ya, ternyata betapa indahnya ajaran yang kita anut ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Dan ini satu kabar luar biasa, sekaligus juga memukul Saifuddin Ibrahim ya, yang pasti makin hari makin nangis terus di Amerika karena melihat, loh, kenapa saya pindah ke Amerika malah di Amerika ini orang pada jadi mualaf, pada dapat masalah, dan di Indonesia juga orang pada mualaf gitu. Gimana ini ya Saifuddin ini? Jadi biarkan Saifuddin meratapi nasibnya ya, bahwa ternyata semua orang malah berbondong-bondong untuk jadi seorang mualaf. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman dan makasih yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.